Selamat siang saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adat yang paling mujarab. Siang hari ini saya ingin membahas sedikit mendalam tentang kapasitas seorang manusia atau kita ingin menjadi seorang pendeta atau sudah jadi pendeta dan ingin menjadi pelayan Tuhan di gereja, atau istilahnya kok di HKBP tempat saya menjadi sintua. Itu mohon kita sebagai manusia harus memikirkan lebih dalam lagi. Karena apa? Karena ketika kita memutuskan kita ingin jadi seorang pendeta, atau kita ingin memutuskan ingin benar-benar menjadi seorang pelayan Tuhan, atau dalam gereja saya dikatakan sintua ya, atau di GBKP pendetua dan lain sebagainya, mohon kalian pikirkan lagi. Karena ketika kalian menerima jabatan seorang pendeta atau sintua atau pendetua, urusan kalian sudah berurusan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi tanggung jawab kalian sudah ke Tuhan. Tapi saya lihat belakangan ini, beberapa tahun ini, banyak saya lihat menyimpang, ngalah, menganggap jabatan pendeta itu atau jabatan sintua itu dianggapnya sebagai jabatan seperti di duniawi ini aja, dan merasa tidak ada tanggung jawab yang kuat dan sangat kuat kepada Tuhan. Saya pribadi sejak SMA kelas 1 saya sudah menjadi guru sekolah minggu, dan memang saya suatu saat pingin sekali ingin menjadi seorang hamba Tuhan ataupun pelayan Tuhan. Tapi untuk saat ini saya tidak berani, karena saya berpikir ketika saya memutuskan benar-benar ingin menjadi pelayan Tuhan atau hamba Tuhan, tanggung jawab saya itu kepada Tuhan, dan saya takut sementara pikiran saya, jiwa saya masih lebih besar, masih lebih kuat dengan duniawi. Masuk ke dalam politik pilkada ini, saya sangat heran dan merasa malu. Saya lihat di TikTok ada sekelompok pendeta. Saya nggak tahu ini pendeta apa. Sekelompok pendeta mendeklarasikan dirinya. Ingat, pendeta ini ya, mendeklarasikan dirinya untuk mendukung calon Edi Rahmayadi menjadi gubernur Sumatera Utara. Kau ya sekelompok pendeta, apa kau lupa otakmu kurasa nggak ada ya? Kau itu pendeta, posisimu harus netral. Nampak kali kau dapat uang, dapat sesuatu yang berharga dari Edi Rahmayadi, sehingga kau kesampingkan posisi kau yang sebagai pendeta itu. Begitulah model kau menerima kau sebagai pendeta, tapi otak kau, pikiran kau, hati kau masih duniawi. Ini berbahaya sekali. Dan kau sadar tidak itu? Kau sadar tidak itu? Ya. Seharusnya semua pendeta atau pelayan Tuhan, kalian harus posisinya sebagai netral, tidak memihak kanan atau kiri, karena tanggung jawab kalian sebenarnya pelayanan kepada Tuhan. Jangan kau masuk ke dalam dunia politik, hei pendeta. Ya. Walaupun kau dikasih duit sama Edi Rahmayadi atau Bobby, nggak usah kau expose diri kau mendukung A atau B. Uangnya kau terima saja, baik kau dari Edi Rahmayadi kau terima, dari Bobby kau terima. Kau cukup doakan mereka. Apa perlu kau kuajarin? Ya, kau doakan mereka. Ya, doakan dua-duanya. Doakan negara ini supaya tidak ribut, tidak memecah belah.
Jadi otak kau pendeta, kau mendeklarasikan diri kau sekelompok pendeta mendukung Edi Rahmayadi dan kau viralkan di TikTok, itu sama saja kau bukannya lagi pendeta. Kau sudah berusaha untuk memecah belah. Gak mungkin lah dalam jemaat kau itu semuanya dukung Edi Rahmayadi. Gak mungkin juga semua jemaat kau mendukung Bobi Nasution. Posisi gereja ya itu netral. Netral, semuanya diterima. Dan kau tak usah expose diri kau, walaupun hati kecil kau milih Edi Rahmayadi karena dapat sesuatu. Memang saya akuin ya, kalau ada 100 pendeta zaman sekarang ini, susah kali bagi saya untuk mencari sosok pendeta yang benar-benar hati dan jiwanya, pikirannya hanya untuk melayani Tuhan. Sangat susah saya cari sekarang. Kebanyakan pendeta, hampir 80-90% zaman sekarang ini sudah rata-rata duniawi, sudah masuk setan dalam pikiran mereka, sudah masuk pemikiran uang dan fasilitas lainnya. Coba lihat sekarang sekeliling kita semua pendeta yang gerejanya besar, jemaatnya banyak, jemaatnya orang kaya. Lihat dia pakai apa pendeta itu? Kalau nggak dia pakai Fortuner, Alphard dan rumahnya mewah. Lihat itu sekarang ya, sangat susah. Kalau memang dia seorang pendeta, memang benar-benar melayani Tuhan, dia kan tahu Tuhan Yesus itu tuh lahir di kandang domba ya. Tuhan Yesus itu lahir walaupun dia raja dunia, dia menunjukkan kesederhanaannya ya. Kan gambaran seorang pendeta bagi pengikut agama Kristen kan Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau pendeta yang tidak mengikuti gambaran Tuhan Yesus Kristus, Anda silakan cari figur yang lain. Tapi karena Anda mengaku pendeta Kristen, kan Anda lihat sendiri Tuhan Yesus itu rendah hati, sederhana, lahir di kandang domba. Walaupun banyak uang jemaat yang kau dapat ataupun dari organisasimu, nggak perlu kau tunjukkan kemewahan kau. Nggak perlu kau naik pesawat harus kelas bisnis. Nggak perlu kau harus naik Alphard yang mewah. Ya, nggak perlu kau bangun rumah kau yang mewah, nggak perlu gereja terlalu mewah, nggak perlu. Ya, Kristen itu mengenal kasih. Jadi kalau dalam suatu gereja banyak uang yang mungkin ratusan miliar, nggak perlu kau bangun gereja kau ratusan miliar. Yang perlu kau bangun sekolah-sekolah di daerah-daerah Kristen sana masih banyak seperti Papua, NTT. Misalkan saya kasih contoh, kau bangun gereja ratusan miliar. Ya, saya rasa nggak penting kau membangun gereja ratusan miliar. Ya, dengan uang yang berkelebihan itu kan kau bisa bangun sekolah-sekolah di Papua, di NTT atau daerah-daerah tertinggal dan kau subsidi. Itu baru Kristen. Ya, ini tidak semuanya udah banyak menyimpang. Sekarang saya sedih melihat kualitas pola pikir pendeta sekarang. Mereka bangga dengan profesi mereka sebagai pendeta. Dan mereka bangga kalau mereka bisa punya gereja miliaran rupiah. Dan mereka bangga kalau mereka naik Alphard, naik mobil mewah. Dan mereka bangga kalau mereka punya rumah mewah dan perhiasan dan jam mahal. Dan itulah gambaran yang saya lihat. Banyak saya lihat para pendeta, saya lihat seperti itu. Ya. Dan PGI tidak pernah menegur ini pendeta seperti ini. Dan banyak organisasi tidak pernah menegur pendeta-pendeta seperti ini. Mereka lupa. Mereka itu jadi pendeta karena mereka mengaku sebagai orang Kristen. Dan mereka menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Tapi mereka tidak menunjukkan sifat kepribadian mereka yang ditunjukkan, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalian semua, sebelum kalian para pendeta yang kaya-kaya, para pendeta yang otaknya duniawi, dan para mungkin pejabat di HKBP dan lain sebagainya, bertobatlah kau sebelum kau dipanggil Tuhan. Saya berani bertaruh, kalau kau profesi kau pendeta, dan kau melayani gereja dan mengatakan diri kau pelayan Tuhan, ya, tolong kau utamakan tanggung jawab kau kepada Tuhan. Dan beri perilakulah kau yang seperti yang diajarkan Yesus, yaitu kasih. Dan jangan kau pernah berpolitik. Itu pesan saya. Kalau tidak, lepaskan. Lepaskan dan jadilah manusia biasa yang mementingkan uang. Mereka